Putraku si Ande, Ande lumut. Ayo turun, ada putri melamarmu. Jika semua umatnya Nabi Muhammad, ayo semangat jawab salam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, nama saya Nirmala Syamina Alail, siswi kelas 5 MI Nurul Iman, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pada kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat dari Jawa Timur yang sangat menarik. Cerita tersebut saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara yang ditulis oleh Gibran Maulana. Buku ini diterbitkan oleh Karya Gemilang Utama. Teman-teman, penasaran? Begini ceritanya. Dahulu kala, di daerah Jawa Timur, berdirilah dua kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayangrana. Akhirnya, kedua kerajaan itu bersatu melalui sebuah pernikahan Panji Asmorobangun, putra Jayanegara, yang dinikahkan dengan Dewi Sekartaji, putri Jayangrana. Pada suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Pada saat itu, Dewi Sekartaji melarikan diri teman-teman. Demi keselamatannya, dia bersembunyi di sebuah desa dan menyamar menjadi seorang gadis desa yang bernama Klenting Kuning. Dia dijadikan anak angkat oleh Nyai Intan. Teman-teman, nasib Klenting Kuning begitu menyedihkan. Dia diangkat menjadi seorang pembantu teman-teman. Sering dimarahi oleh Nyai Intan dan ketiga putrinya. Klenting merah, klenting hijau, dan klenting biru. Ibu, Klenting Kuning lapar. Apa? Ini saya ambilkan. Klenting Kuning ingin makan seperti klenting merah, Bu. Hah? Kamu ini ngelunjak ya lama-lama? Sudah dikasih hati, minta ampela. Kamu sadar gak sih? Kamu hanya sebagai anak angkat di sini. Ayo makan, makan, ayo makan. Dasar tidak tahu diri. Hah, malah nangis. Dasar anak manja. Begitu teman-teman, sangat menyedihkan kan? Sementara itu, di Kerajaan Jenggala, Raden Panji Asmorobangun sedih sekali karena istrinya Dewi Sekartaji hilang. Lalu, ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari jejak sang istri. Singkat cerita, pengawal pun menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Panji Asmorobangun. Mendengar berita gembira tersebut, Panji Asmorobangun menyamar menjadi Ande-Ande Lumut untuk mencari Dewi Sekartaji. Ia dan pengawalnya pergi ke desa Dadapan. Dia dijadikan anak angkat oleh Mbak Rondo Dadapan. Suatu hari, Ande-Ande Lumut membuat sayembara. Punggawa, umumkan ke seluruh pelosok desa kalau Ande-Ande Lumut sedang mencari wanita untuk dijadikan istri. Sendiko dawuh, Tuan. Teman-teman, sendiko dawuh itu bahasa Jawa yang artinya siap, Tuan.
Nah, mendengar sayembara itu, kenting merah, kenting hijau, dan kenting biru berharap melamar andi-andi lumut. Ketika kenting merah, kenting hijau, dan kenting biru hendak pergi ke sayembara tersebut, mereka menyuruh kenting kuning untuk mencuci semua pakaian kotor ke sungai, supaya ia tidak bisa mengikuti sayembara itu. Namun, untuk sampai ke desa Dadapan, kenting merah, kenting hijau, dan kenting biru harus melewati sungai. Waduh, untuk sampai ke rumah andi-andi lumut, kita harus menyeberangi sungai ini. Bagaimana ini? Ha ha ha. Tenang bidadari cantikku. Yuyu Kangkang siap mengantar kalian. Tapi dengan satu syarat. Aku harus dicium dulu. Ha ha ha. Bagaimana tawaranku? Hah? Akhirnya, mereka menerima tawaran Yuyu Kangkang, teman-teman. Kita intip kenting kuning dulu yuk, yang sedang mencuci baju di sungai. Saat itu, bangau menghampiri kenting kuning. Bangau itu bisa berbicara layaknya manusia, teman-teman. Wahai kenting kuning, agar kau bisa bertemu dengan suamimu, ikutilah sayembara itu. Gunakan cemeti ini sewaktu-waktu bila diperlukan. Belum sempat kenting kuning menjawab, tiba-tiba burung bangau pergi. Tunggu, tunggu! Benar teman-teman, akhirnya kenting kuning mengikuti sayembara itu. Ketika mau menyeberangi sungai, kenting kuning bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, minta tolong seberangin aku. Baik Tuan Putri, meskipun kau jelek, akan kuseberangkan. Tapi dengan satu syarat, kau harus menciumku dulu. Sungguh terlalu kau Yuyu Kangkang, jangan salahkan aku. Bila sewaktu-waktu kau menderita Yuyu Kangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Cemeti pusakaku, tunjukkan keajaibanmu. Wow, dalam sekejap sungai tersebut menjadi surut. Yuyu Kangkang ketakutan dan langsung mengantarkan kenting kuning ke desa Dadapan. Konon, belum ada satupun putri yang diterima lamarannya, termasuk ketiga putrinya yang Intan. Akhirnya, sampailah kenting kuning di depan andi-andi lumut. Bagaimana jawaban andi-andi lumut? Duh ibu, turunlah sayang. Duh ibu, lamarannya ku terima. Walau jelek, dialah yang aku suka. Akhirnya, kenting kuninglah yang dipilih menjadi permaisurinya. Karena hanya ialah yang lulus ujian untuk menolak mencium si Yuyu Kangkang. Cerita ini berakhir dengan bahagia. Akhirnya, sepasang suami istri yang saling mencintai itu kembali hidup bahagia. Bersama Mbok Rondo Dadapan, mereka kembali ke istana. Pentingnya kesabaran, kesetiaan, dan menjaga kehormatan diri mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan kejujuran akan membuahkan hasil. Sementara kesombongan akan membawa kerugian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.